Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, jumpa lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagian terakhir dari topik sel ya. Kali ini kita akan membahas tentang spesialisasi sel. Seperti kita ketahui bahwa sel itu memiliki bentuk dan fungsi yang bermacam-macam ya. Awal mulanya sel itu sebenarnya berasal dari satu jenis sel yang sama ya. Ketika sperma dan ovum kalau di hewan ya itu bertemu membentuk zigot. Nah, dari zigot ini akan menjadi banyak sel dan sel itu akan memiliki bentuk dan fungsi yang berbeda-beda. Proses ini nanti dikenal dengan spesialisasi sel. Nah, untuk sel yang belum memiliki bentuk dan struktur serta fungsi yang spesifik itu nanti dikenal dengan sel embrional. Sedangkan apabila sel yang sudah memiliki struktur dan fungsi yang spesifik itu nanti disebut dengan sel permanen. Perbedaan mereka berdua adalah kalau sel embrional itu belum mengalami diferensiasi, sedangkan untuk sel permanen dia sudah mengalami diferensiasi. Ya, proses diferensiasi ini mungkin bisa kita analogikan apabila dilihat pada level pelajar ya. Sel embrional ini seperti anak-anak SMA, SD, SMP ya. Yang dia belum memiliki tujuan spesifik mau menjadi apa nantinya. Nah, ketika sudah kuliah dan kerja ya. Nah, mulailah murid-murid tadi memiliki jurusan yang spesifik dan nanti dia akan bekerja di bidang-bidang yang dia pelajari tadi, entah itu di bidang hukum, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Nah, lalu untuk sel embrional ya dia memiliki kemampuan membelah yang tinggi. Kita lihat kembali ya saat sel dalam bentuk embrio ya zigot lalu membelah membentuk bola padat yang disebut dengan morula, lalu menjadi blastula dan seterusnya. Nah, tahapan ini berlangsung sangat singkat ya. Atau kita bisa lihat saja ketika manusia berada pada fase bayi ya, atau berada pada fase anak-anak ya yang masih muda, itu pertumbuhannya ya bertambahnya jumlah sel akan sangat cepat karena masih banyaknya sel-sel embrional. Lalu kalau sel permanen biasanya kemampuan membelahnya tetap ada tapi hanya sedikit. Dan dari segi ukuran sel embrional biasanya ukurannya relatif kecil, sedangkan sel-sel dewasa atau permanen ukurannya relatif lebih besar. Nah, untuk sel-sel embrional ini ada beberapa kemampuan ya dalam dia menjadi jenis-jenis sel yang lain. Di sini ada yang namanya totipotensi. Totipotensi ini adalah setiap sel mampu berkembang menjadi individu baru ya. Biasanya ini pada fase embrio awal. Seperti tadi yang digambarkan dari zigot ya, satu sel. Lalu zigot membelah menjadi 2 sel. Lalu membelah menjadi 4 sel. Nah, apabila salah satu dari keempat sel ini terpisah ya. Misalkan terpisah 2, yang satu 3, yang satu 1. Nah, masing-masing ini akan menjadi individu yang berbeda ya.
kemampuan ini disebut dengan totipoten. Biasa terjadi apabila kalau terbentuk bayi kembar. Nah, kalau di tumbuhan beda hal lagi ya. Kalau di tumbuhan bahkan semua selnya, semua bagian tubuhnya itu mampu membentuk menjadi individu baru ya. Nah, sifat ini ya dimanfaatkan dalam proses kultur jaringan. Yang kedua ada pluripoten ya, dikata plural artinya beraneka ragam ya. Jadi untuk pluripoten dia selnya mampu menjadi berbagai jenis tipe sel ya. Biasanya ini sel blastosit yang umurnya 5 sampai 14 hari. Nah, di fase ini sel belum memiliki spesialisasi ya. Jadi di tahap ini kalau kita memiliki sel ini ya, kita bisa menjadikan sel tersebut menjadi semua jenis sel yang ada di tubuh kita. Tulang, otot, ya, mata, saraf, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada multipoten. Nah, ini memiliki kemampuan untuk menjadi berbagai macam jenis sel tetapi tidak sebanyak multipoten. Biasanya ini ada di plasenta ya. Lalu jaringan fetus dan beberapa bagian di sel dewasa ya, seperti di sumsum tulang dan lain-lain. Nah, tadi berikutnya adalah sel embrional pada tumbuhan. Ya, pada tumbuhan. Nah, pada tumbuhan ya biasanya sel embrional ini atau dikenal dengan jaringan meristem dapat ditemukan di bagian ujung-ujung ya, nanti yang dikenal dengan meristem apikal, ataupun di bagian samping ya dikenal dengan meristem lateral, ada di kambium. Pada sel-sel tersebut ya memiliki kemampuan membelah yang sangat tinggi. Nah, dari sel-sel embrional ini nanti sel-sel tersebut akan berdiferensiasi menjadi dermal tissue atau contohnya jaringan epidermis, jaringan dasar, parenkim, kolenkim, sklerenkim, dan vascular tissue, silem dan floem yang memiliki fungsi dan struktur yang spesifik. Biasanya ya struktur-struktur yang dimiliki ya itu akan mendukung fungsi mereka. Contoh seperti sklerenkim memiliki dinding sel yang sangat tebal dan ini mendukung fungsinya sebagai penyokong. Stomata ya, jaringan epidermis yang membentuk celah yang mendukung fungsinya untuk keluar masuknya udara. Nah, berikutnya adalah sel embrional pada hewan atau biasa kita kenal dengan istilah stem cell ya. Nah, stem cell ini dia akan dapat menjadi berbagai macam jenis sel ya, sel darah, sel lemak, sel epitel dan sel-sel lainnya. Dan biasanya ini dapat ditemukan pada ari-ari ya atau plasenta. Jadi di luar negeri ya plasenta ini tidak dikuburkan seperti di Indonesia tapi disimpan, karena di plasenta itu kita bisa menemukan banyak sekali stem cell, dan apabila suatu saat kita mengalami kerusakan jaringan ya atau membutuhkan sel-sel pada bagian tertentu, kita bisa memanfaatkan stem cell atau sel punca yang terdapat pada tadi ya ari-ari atau plasenta. Nah, stem cell ini peranannya banyak sekali ya, apalagi ketika kemarin
dalam kondisi COVID, sel punca dapat juga dijadikan sebagai terapi dalam mengurangi dampak dari virus COVID-19. Selain itu, banyak sekali penyakit yang dapat diatasi oleh sel punca seperti kanker, demensia, stroke, Parkinson, gagal jantung, diabetes, glaukoma, dan penyakit-penyakit lainnya. Biasanya sel punca ini ya diambil tadi selain dari plasenta, dapat juga diambil dari bagian sumsum tulang, ya, bagian darah perifer, ya, darah di tali pusat, lemak, dan dapat juga didonorkan. Nah, bagaimana sih caranya? Ya, kita bisa yang pertama mengambil dulu sel indukannya ya, sel indukannya. Lalu setelah itu sel punca akan dikembalikan ke dalam tubuh. Nah, nanti di dalam tubuh sel ini akan berkembang menjadi sel yang diinginkan. Jadi sangat bermanfaat. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan tentang diferensiasi ataupun spesialisasi sel. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.